Selamat malam, Bu Ning dan juga teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang storage encryption. Jadi storage encryption sendiri adalah proses enkripsi atau dekripsi data yang dicadangkan dan diarsipkan, baik dalam perjalanan maupun pada media penyimpanan. Lalu untuk tipe-tipenya sendiri ada 3, yaitu block level, file level, dan application level. Untuk block level sendiri, yaitu enkripsi tingkat blok beroperasi di bawah level sistem file. Enkripsi satu blok di setiap kali. Kalau untuk yang file level encryption, enkripsi tingkat file memungkinkan enkripsi data dalam file dan folder tertentu pada apa saja perangkat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah application level encryption, di mana enkripsi tingkat aplikasi. Proses enkripsi data diselesaikan oleh aplikasi yang digunakan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, mohon maaf karena anggota kelompok kami, Andrew, tidak bisa menampilkan muka karena ada kesalahan pada webcam, error. Jadi untuk melanjutkannya, saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan dari block level encryption, file level encryption, dan application level encryption yang tadi sudah dijelaskan secara singkatnya oleh Andrew. Yang pertama itu dari metode enkripsinya sendiri. Jadi untuk ketiga level ini metode enkripsinya berbeda. Semisal ada yang menggunakan AES sebagai metode encryption-nya, ada yang menggunakan DES, triple DES juga. Contohnya untuk aplikasi itu application level encryption itu perusahaan Kaspersky atau Kaspersky itu menggunakan metode AES pada enkripsinya. Seperti itu. Terus untuk lokasinya sendiri, untuk yang block level encryption itu lokasinya di bawah file system, sehingga nggak peduli apa yang file system yang digunakan seperti itu, karena dia yang dienkripsi itu adalah blok-blok dari dalam biasanya hard disk atau penyimpanannya seperti itu. Selanjutnya ada file level encryption, itu lokasinya pada file dan file system itu sendiri, sehingga metode enkripsi itu tergantung pada file systemnya. Jadi file level encryption ini yang dienkripsi itu ada file-filenya sesuai dengan istilahnya file type atau extension dari file-file terkait. Lalu yang terakhir application level encryption. Nah, lokasinya itu adalah data yang disimpan pada application level encryption ini disimpan awalnya itu pada random access memory atau RAM yang dipakai oleh apps tersebut di saat dijalankan. Nah, setelah sudah disimpan secara sementara di RAM tersebut, nanti baru akan dikirim ke misalkan aplikasinya itu menyimpannya melalui database, cloud, dan lain-lain seperti itu. Terus untuk tingkat keamanannya sendiri, kenapa di sini block level encryption-nya dibilang medium? Karena menurut yang kami baca itu untuk block level encryption sendiri itu dienkripsi dengan metode yang sama. Jadi tidak peduli bagaimana tingkat sensitivitas dari data tersebut. Terus untuk file level dan application level itu sudah jelas tingkat keamanannya lebih tinggi karena untuk file level sendiri itu enkripsinya itu berbeda-beda sesuai dengan extension dari filenya. Terus apalagi untuk yang application level, bahkan ada yang setiap user atau data setiap user itu penggunaan enkripsinya itu berbeda-beda. Apa metode enkripsi yang digunakan itu berbeda-beda seperti itu. Lalu untuk fungsionalitas, block level encryption ini cenderung lebih sedikit karena lebih spesifik saja pada blok yang ada pada hard drive mungkin. Lalu untuk file level encryption ini fungsionalitasnya lebih banyak, balik lagi karena file yang dapat dienkripsi itu tipenya itu cenderung lebih banyak karena sesuai dengan ekstensinya juga. Lalu app level encryption-nya itu fungsionalitasnya juga lebih banyak. Lalu untuk manajemennya sendiri, untuk yang block level itu cenderung manajemennya normal karena balik lagi sesuai dengan fungsionalitasnya tadi. Semakin kompleks, semakin banyak fungsionalitasnya, maka manajemen dari level encryption tersebut cenderung lebih kompleks seperti itu. Seperti misalkan pada file level encryption dan application level encryption seperti itu. Mungkin itu saja untuk tabel perbandingan antara tiga level encryption, baik block level encryption, file level encryption, maupun application level encryption. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, jadi yang berikutnya ini merupakan gambaran dari metode enkripsi yang dijelaskan sebelumnya, karena kan tiap metodenya juga berbeda. Jadi yang pertama ini merupakan metode enkripsi dari block level encryption. Jadi block level encryption ini
prosesnya yang pertama yaitu di dalam shared memory akan diambil data block yang akan dibentuk lagi menjadi clear text atau plain text. Kemudian proses enkripsinya ini menggunakan key dan algoritma Zipper. Setelah itu, hasil dari ciphertext ini akan disimpan kembali dalam bentuk data block di dalam penyimpanan. Jadi kalau untuk block level, dia mode penyimpanan dan enkripsinya itu menggunakan basis block. Next. Kemudian ini merupakan enkripsi dari file level encryption. Jadi di sini itu yang terenkripsi berdasarkan file system dari file. Seperti contoh yang pada gambar, jadi di dalam database nanti akan diambil filenya, yang dimana file ini akan dienkripsi berdasarkan file system key. Kemudian hasil enkripsinya ini akan disimpan kembali di dalam database. Seperti contohnya dalam Google Drive, biasanya Google Drive ini file sistemnya ini berupa private key dan juga AES 256. Jadi file system key di sini itu berbeda atau tergantung kepada file yang akan dienkripsi. Next. Kemudian yang terakhir merupakan enkripsi dari application level. Jadi data yang dimasukkan oleh user akan dienkripsi menggunakan application server, di mana application server ini terdiri atas application layer dan juga key management. Kemudian data yang telah dienkripsi akan disimpan di dalam database. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai block level, storage database, dan tipe-tipenya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.